Selamat pagi anak-anak. Saya mengajar materi simulasi digital. Untuk materi pada hari ini akan diajarkan tentang pengantar logika dan algoritma. Untuk mapel pengantar logika dan algoritma akan tertera pada slide PowerPoint yang akan dijelaskan pada hari ini. Untuk yang pertama adalah definisi logika. Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran bisa benar dan mungkin juga tidak benar. Untuk definisi logika sendiri sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir secara sistematis. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Asal-usul kata algoritma. Abu Ja'far adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm. Kata algoritm berarti proses menghitung dengan angka Arab. Seorang dikatakan algoritm jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Kata algoritm lambat laun menjadi algoritm disebabkan kata algoritm sering dikelirukan dengan kata aritmatik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Kata algoritm diserap ke bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Bila aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Domain algoritma, di mana algoritma itu akan timbul beberapa materi, di mana ada masalah, algoritma, program, dan proses. Itu mungkin adalah urutan algoritma. Untuk masalah sendiri, motivasi untuk membuat algoritma. Untuk algoritmanya, prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Banyak kemungkinan. Untuk program, representasi formal dari suatu algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dimengerti oleh komputer. Biasanya untuk pemrograman terdiri dari bilangan-bilangan biner. Biasanya 0 dan 1 yang bisa dimengerti oleh komputer. Karena bahasa komputer adalah bahasa yang sederhana.
untuk proses aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma ada 3, input, output, logika. Di mana input adalah data yang harus diberikan pada komputer. Sedangkan output, informasi yang akan diperoleh dari komputer. Logika merencanakan proses program, terdiri dari sejumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Contoh algoritma. Misalnya ada 2 gelas. Yang satu gelas berisi teh, satunya lagi berisi kopi. Terus bagaimana cara menukar isi masing-masing gelas? Ada teh, ada kopi. Terus bagaimana cara menukar gelasnya? Untuk diisi yang teh diisi kopi dan kopi diisi gelas tanpa harus bercampur. Urutannya adalah siapkan gelas cadangan. Di sini saya memberi tanda X. Untuk gelas cadangan, satu saja sudah cukup. Tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan. Yang kedua, tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas teh tadi yang sudah dipindahkan ke gelas cadangan. Setelah itu, tuangkan isi gelas cadangan yang berisi kopi ke dalam gelas teh yang sudah dikosongkan tadi. Bisa dilihat sesuai gambarnya aja. Untuk yang pertama ada X, terus teh dituangkan ke gelas cadangan. Untuk gambar yang kedua. Untuk yang gambar ketiga, kopi dituangkan ke dalam gelas teh yang sudah kosong karena tehnya sudah dipindahkan ke gelas cadangan. Yang terakhir, yang berisi teh tadi yang dituangkan ke dalam gelas cadangan bisa dipindahkan ke dalam gelas kopi. Untuk contoh algoritma yang kedua, algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau merupakan bilangan genap. Untuk algoritmanya, tadi sudah dimengerti, untuk algoritma adalah susunan atau urutan yang bisa diubah atau dijadikan sesuatu bilangan atau suatu kata yang benar. Yang pertama, masukkan bilangan yang akan ditentukan. Sudah. Untuk yang kedua, bilangan yang dibagi dengan 2. Untuk selanjutnya, hitung sisa hasil bagi pada langkah B. Selanjutnya, bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil yang dibagi sama dengan 1, maka bilangan itu pasti adalah bilangan ganjil. Bisa dimengerti? Ini adalah pelajaran matematika. Misalnya 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? Hasilnya 2. 2 dibagi 2 hasilnya 0. 1. Berarti pas, tidak ada sisa bilangan. Kalau 5 misalnya, 5 dibagi 2 jadinya 4, sisa 1. Nah, 1 itu pasti bilangan ganjil, berarti 5 merupakan bilangan ganjil.